Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Masanda, NPM 2013-010063. Saya dari kelas reguler 1, klaster 2, 3C. Di sini saya akan melakukan praktikum kelima yang berjudul mengenali gejala bakteri patogen pada tanaman budidaya. Baiklah, yang pertama ada Xanthomonas campestris PU oryzae pada padi. Untuk familinya Pseudomonadaceae, genus Xanthomonas, spesies Xanthomonas oryzae, Pave oryzae. Bakteri dapat hidup dalam tanah selama 1-3 bulan tergantung pada kelembaban dan keasaman tanah. Bakteri juga bertahan dalam jerami tanaman terinfeksi, sehingga dengan demikian penularan penyakit dapat terjadi dari musim ke musim. Gejalanya diawali berupa bercak-bercak kehitaman berwarna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daun. Biasanya dimulai dari pucuk daun hingga menyeluruh ke bagian daun lainnya. Cara mengatasinya pemupukan yang berimbang. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Yang ketiga, jangan terlalu rapat waktu melakukan penanaman. Yang kedua ada Pseudomonas solanaceae pada kedelai. Untuk familinya Pseudomonadaceae, untuk genusnya Pseudomonas, untuk spesiesnya Pseudomonas solanaceae. Siklus hidupnya, penyakit layu bakteri pada kacang kedelai disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanaceae. Biasanya tanaman kedelai terserang penyakit Pseudomonas solanaceae saat umur 2-3 minggu setelah tanam. Gejala biasanya tanaman kedelai yang diserang bakteri Pseudomonas solanaceae akan tiba-tiba layu, mengering, hingga mati. Penyakit ini akan cepat menyebar pada kondisi kelembaban yang tinggi. Cara mengatasi bakteri menggunakan benih yang toleran, sanitasi dan menjaga kebersihan lahan, membuat drainase yang baik, mengatur jarak tanam, dan memusnahkan tanaman yang terinfeksi. Selanjutnya ada Rhizoctonia solanaceae pada cabai. Untuk klasifikasinya, familinya ada Pseudomonadaceae. Untuk genusnya ada Rhizoctonia, untuk spesiesnya Rhizoctonia solanaceae. Gejala dari serangan virus ini yaitu layu pada pucuk daun, kemudian menjalar ke bagian bawah daun sampai seluruh daun menjadi layu dan mati. Jika serangan pada buah menyebabkan warna buah cabai menjadi kekuningan dan busuk. Infeksi terjadi melalui lenticel dan akan cepat berkembang jika ada luka mekanis akibat gigitan hama dan faktor lainnya. Untuk pengendaliannya, melakukan sanitasi dengan mengeradikasi tanaman yang terserang dan sisa-sisa tanaman sakit dicabut dan dimusnahkan. Melakukan pergiuran tanaman dengan tanaman yang bukan inang, memperbaiki aerasi tanah, penurunan pH tanah dengan pemberian belerang, dan menanam varietas cabai merah yang sehat. Baiklah, yang terakhir ada Solactosium undemutanum pada kacang panjang. Jadi untuk siklus hidupnya, kacang bakteri Solactosium lindemutinanum bertahan di tanah dan pada benih dan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Jamur bertahan selama musim dingin di inang alternatif. Sporanya ditularkan ke bibit yang tumbuh melalui hujan, embun, atau pekerjaan di lahan saat dedaunan basah. Gejalanya, jika tanaman kacang panjang terinfeksi bakteri Solactosium lindemutinanum akan menunjukkan bintik-bintik karat kecil yang semakin lama semakin besar hingga membentuk bintik mata dan akhirnya menjadi busuk. Biasanya pada tanaman yang lebih tua, gejala awal muncul bintik kecil berair warna coklat hingga hitam
Seiring waktu, bintik tersebut tumbuh menjadi luka. Dalam kasus infeksi berat, bagian yang terserang kemungkinan layu. Cara mengatasinya, yang pertama secara hayati dengan melakukan penyemprotan fungsinida, melakukan sanitasi yang baik, atur rotasi tanam, dan kubur atau bakar sisa-sisa tanaman